Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana seorang Arif Dasyat itu memulai karirnya dari Bandung, akhirnya menjadi seorang trainer nasional di Jakarta, dan di tahun 2010 beliau mendeklarasikan sebagai motivator kebahagiaan. Dan dia sudah 10 tahun lebih berkecimpung di dalam dunia motivasi, training, dan lain-lain. Nah, kita akan tahu seperti apa sih disebut dengan protokol kebahagiaan. Kalau ada PSBB, protokol selama kita kena pandemi, ini ada protokol kebahagiaan. Kang Arif, itu gimana sih Kang Arif? Kok ada bahagia, kok ada protokolnya gitu kan? Ya, sebagaimana kondisi hari ini, kondisi pandemi ini, kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya. Maka saya juga merumuskan tentang protokol kebahagiaan. Protokol kebahagiaan. Artinya kalau kita disiplin menerapkan protokol kebahagiaan, maka kita insya Allah akan tetap bahagia, selalu bahagia. Selalu bahagia ya. Bahagia. Ya kembali lagi, ini salah satu hikmah ya dari pandemi ini, bahwa saya coba menemukan tadi tentang protokol kebahagiaan seperti apa. Ya. Maka siapapun, apakah kita pekerja ya atau pimpinan, siapapun apapun profesi Anda ya, profesi Anda, ketika Anda menerapkan protokol kebahagiaan ini, ya insya Allah Anda akan bahagia. Gitu ya. Jadi kalau ada PSBB itu kan pembatasan sosial skala besar. Ini protokol selalu bahagia bersama gitu ya. PSBB juga gitu. Bisa. Dari mana tuh kita bisa membuat bahwa kan kalau misalkan protokol kesehatan itu kan harus cuci tangan segala macam gitu kan. Nah, kalau bahagia itu gimana tuh? Protokol kebahagiaan. Oke ya, kalau kita bicara protokol kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Oke. Ya, jadi kalau kita mau bahagia maka bekerjalah ya dengan ikhlas. Dengan tulus gitu ya. Dengan tulus ya, tanpa pamrih. Kemudian kita sukarela, ya, seneng. Bukan paksa rela ya. Bukan paksa rela. Jadi kita senang bekerja bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi karena kita memang senang bekerja. Oke. Ya. Apakah orang yang sudah sukses kemudian mereka berhenti bekerja? Kan tidak. Tidak juga, betul. Mereka lebih semangat lagi kerjanya. Kenapa? Karena mereka suka kerja. Suka kerja, menikmati. Mereka ya. suka jualan. Baik orang nolak atau orang beli, mereka tetap jualan. Tetap jualan, ya. Dalam kondisi seperti ini ya, mereka berusaha bagaimana tetap jualan, tetap bisnis begitu kan. Mereka senang. Iya. Orang bekerja pun sama, orang senang bekerja. Pak, saya udah bekerja, saya alhamdulillah Pak. Saya udah senang Pak kerja. Saya ada aktivitas daripada saya duduk Pak kerja capek. Nganggur juga capek Pak. Gitu ya. Nganggur juga ada yang capek gitu ya. Kerja capek Pak. Tapi tiduran di rumah juga capek juga, gitu. Betul. Mendingan saya kerja biar capek ada nilainya, ada manfaatnya. Betul. Ya. Dan saya akan menikmati itu, saya bahagia kalau saya tulus. Saya nggak berharap. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa setiap apa yang saya lakukan itu akan kembali kepada saya. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kita setiap mengeluarkan energi itu akan kembali kepada kita. Energi itu positif, maka hal positif kembali kepada kita. Ya. Maka hukum alam berjalan ketika kita bekerja. Ya. Sunatullahnya jalan. Nah, jadi apakah kita nanti ketemu orang ya dengan nilai bisnis yang sesuai dengan sesuai dengan diri kita, nilai diri kita. Ya. Yang terpenting adalah tadi kita tidak berhenti, kita terus bergerak. Iya. Nah, bagaimana agar kita terus bergerak? Ya, kita harus jadi pribadi yang ikhlas tadi. Ya, karena kalau kita selalu berharap, maka kita akan kecewa. Betul. Ketika kita kecewa, kita selalu punya alasan untuk tidak mau melakukannya lagi. Ya, karena kita terlalu berharap. Apalagi berlebihan berharap. Kenapa? Karena saya menyampaikan di e-book Kesadaran Bahagia bahwa
orang yang benar ikhlasnya, benar bahagianya. Ya. Jadi ketika dia benar ikhlasnya, maka dia benar bahagianya. Ini nggak mudah memang, dilatih terus, karena ujiannya adalah orang ikhlas itu ujiannya tidak hanya di awal, ya, tapi juga di tengah, di akhir. Mungkin awalnya ikhlas, tapi kan akhirnya belum tentu kan, gitu ya. Jadi memang tantangan. Saya mengatakan mereka yang bahagia benar, mereka benar-benar bahagia, yang sejati bahagia, mereka adalah orang-orang ikhlas. Orang-orang yang nggak berharap, ya, berlebihan tadi, ya, tapi tadi dia punya komitmen untuk melakukan yang terbaik. Jadi poinnya begini, Kang Hari, orang ikhlas itu bukan berarti dia nggak dibayar, tapi pekerjaan dia nggak berubah dengan apa yang dia dapatkan. Jadi itu dia komitmen kepada pekerjaannya, bukan kepada apa yang dia dapatkan. Jadi apakah dia dibayar atau tidak, tetap kualitas pekerjaannya 10 sama. Betul. Ya, jangan sampai kalau berubah, berarti dia tidak ikhlas, dia tidak bahagia. Misalkan dia dibayar 10, ya, wah dia semangat. Dia dibayar 1, dia nggak semangat, gitu kan. Nah, berarti dia nggak ikhlas. Menurut saya seperti itu. Maka kalau kita mau, kalau orang itu ikhlas, dia di angka 10 atau di angka 1, dia energi tetap sama. Walaupun mungkin konsekuensi berbeda gitu ya. Kualitas tetap sama, karena dia paham bahwa apa yang sudah dia lakukan itu pasti dia lakukan 10, dia akan kembali 10. Mungkin secara materi itu bukan 10, tapi ada hal lain. Ada hal lain yang membuat menjadi 10, nilainya sama, selalu sama. Maka saya selalu bilang bahwa kita hanya mendapatkan apa yang kita lakukan, kita hanya menuai apa yang kita tanam, gitu ya. Jadi kalau Anda nggak pernah menanam, jangan pernah berharap menuai, gitu. Betul. Jadi ikhlas saja, ya, karena saya selalu bilang hidup kita ini dalam jaminan Allah, jadi jangan takut, jangan khawatir, gitu ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Nah, tapi ikhlas itu harus dilatih, dipelajari, ya, memang tidak mudah. Ada saja hal-hal yang membuat kita menjadi tidak ikhlas, ada saja. Tidak bisa jadi di awal ikhlas, di belakang nggak ikhlas. Betul. Nah, makanya kita berlatih. Nah, inilah disebut kesadaran bahagia. Menerapkan protokol kebahagiaan. Protokol kebahagiaan. Sadar, oh ya, aku harus ikhlas kalau mau bahagia. Ya, lanjut lagi nih. Ya, boleh. Tapi sebelum melanjut ini, menarik ini. Saya jadi ingat cerita seorang tetangga begitu kan, tetangga dia itu karena orang kaya, sementara tetangganya itu orang miskin, dia kasih ayam. Dikasih ayam, lalu ayam itu bertelur dan segala macam bertumbuh lah gitu kan. Ibaratnya itu sudah hampir 10 tahun kebahagiaan itu dia terima, ya kan. Suatu hari entah kenapa si ayam ini kan biasalah karena dikejar oleh orang, dia lari kepada orang yang memberikan. Kebetulan namanya ayam kan tidak tahu itu pas mahal seperti ini, kan kita nggak tahu ini mahal atau murah. Namanya ayam, dia lari karena jatuhlah pas mahal itu. Terus si tetangga yang kaya raya itu bilang kepada si tetangga yang miskin dulunya, kamu ini kalau nggak saya ngasih ayam dulu, kamu masih kere, masih miskin segala macam. Berarti kan amalan ketulusan, keikhlasannya 10 tahun itu hanya hilang gara-gara ayam. Betul. Artinya kalau ada orang yang bekerja, ini sahabat pekerja ini menarik juga. Ketika ada orang bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin dalam tanda petik keikhlasannya stabil gitu kan. Tapi ketika di akhir dia ngomel, kan sama saja itu merusak gitu kan. Merusak kebahagiaan yang sudah dia pupuk selama ini, hilang gitu kan. Oke, ini menarik ini Kang Arif. Artinya kebahagiaan itu selain bicara skill, latihan, juga untuk istiqomah ya. Betul. Iya. Oke, lanjut Kang Arif. Yang kedua nih gimana Kang Arif? Ini kalau kita bahas panjang ya. Kalau kita bahas panjang sekali, kita baru bicara satu protokol kesehatan, ya kita bicara ikhlas. Ya, bahkan Anda seorang guru, ya Anda atau seorang pimpinan mengajar bawahan tadi bahasa. Kalau bukan karena saya, ya kamu nggak akan sukses dan yang lainnya. Padahal dia sukses karena usaha dia sendiri. Ya, kalau misalkan tadi konteks cerita tadi, kalau orang itu mengasih ayam, terus ayamnya malah dipotong, selesai. Dia tetap dalam kondisi seperti itu. Artinya tidak, orang berhasil itu tidak serta merta karena
kita memberikan kesempatan. Tapi apakah orang mau memanfaatkan kesempatan itu? Tidak. Dan itu kan diperjuangkan juga dengan orang-orang tersebut. Artinya jangan selalu berpikir bahwa kitalah yang telah berkontribusi besar dalam hidup seseorang. Belum tentu. Ya. Tadi saya bilang kalau saya seorang motivator sampaikan kalau Anda berhasil bukan karena saya, tapi karena Anda mau berhasil. Anda mau berusaha untuk itu. Ya. Kalau Anda merasa saya memberikan pencerahan terhadap kehidupan Anda, ya, itu tidak serta-merta membuat Anda sukses. Tapi yang membuat Anda sukses adalah usaha Anda, kesungguhan Anda. Ya. Dan mau berhasil tadi ya. Dan mau berhasil. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa itu jasa saya. Kenapa? Justru itu akan menghancurkan nilai pahala dari yang saya harapkan justru kan niat tadi. Ya, ini berbahaya kalau ada guru, bahkan orang tua. Dulu kamu mama kandung 9 bulan. Wah, ya. Nggak ikhlas gitu ya. Jadi nggak ikhlas. Iya. Ya. Kamu jadi nggak bahagia. Jadi nggak bahagia. Iya. Padahal ini harusnya dipupuk selama ini sudah bahagia. Iya. Padahal kalau anaknya mau balikin kan, kalau balikin sama orang tuanya, siapa suruh mama mengandung saya kan begitu ya. Iya. Kalau misalkan anak, tapi kan nggak boleh seperti itu. Ya, artinya kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar bahwa ternyata kalau kita mau bahagia itu harus benar-benar paham konsep kebahagiaan itu seperti apa. Makanya saya menegaskan dengan konsep protokol tadi. Protokol tadi harus Anda mau nggak mau, kalau Anda mau tetap bahagia Anda harus terapkan ini. Iya. Karena ketika Anda tidak menegakkan disiplin, menegakkan protokol kebahagiaan, saya jamin Anda beresiko tidak bahagia gitu. Iya. Nah, Kang Arif, kan para buruh, para karyawan itu kan, ini kalau kita bicara sahabat pekerja gitu kan setiap tahun tuh selalu demo. Ada May Day, demo buruh ya, ada juga demo ketika akhir tahun karena kenaikan dan segala macam. Itu perasaan setiap tahun tuh selalu demo gitu. Itu gimana biar oke lah, demo itu kan sebuah hak ya, sebuah hak yang memang konstitusi kita itu sudah ada dijamin gitu kan. Tapi kalau demo itu adalah mungkin kurang terus, ini kapan surplusnya gitu loh. Itu gimana menurut Kang Arif buat para sahabat pekerja gitu? Ya benar teman-teman sahabat pekerja semuanya seluruh Indonesia. Ya kembali lagi saya menyampaikan gagasan tentang bahagia tanpa syarat ini adalah lebih kepada personal, kita memahami tentang diri kita, bagaimana membuat diri kita bahagia, ya menerapkan itu gitu ya. Kalau terkait dengan apa yang diperjuangkan oleh sahabat pekerja ya, terkait apakah itu nilai kompensasi dari pekerjaan ya, dan itu perlu diperjuangkan karena terkait dengan komitmen dari perusahaan, manajemen perlu diingatkan gitu ya, pemerintah sehingga membuat aturan-aturan yang pro kepada karyawan buruh dan segala macam. Pekerja buruh juga tidak tidak zalim ya kepada ini, yaitu bagian dari menjaga keseimbangan dalam organisasi. Artinya dalam buah organisasi apakah itu perusahaan dan lain-lain selalu ada yang harus diseimbangkan, diingatkan sehingga masing-masing punya kesadaran, punya komitmen yang harus dibangun untuk sukses sama-sama. Artinya perusahaan berhasil ya karyawan juga harus merasa keberhasilan itu. Kemudian pimpinan dan yang lain merasa bahagia dengan pencapaian perusahaan, karyawan juga harus merasakan itu. Betul. Sehingga semua bekerja dengan perasaan bahwa ini adalah perusahaan yang kita bangun sama-sama. Ya, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya dengan baik, maka manfaatnya akan kita rasakan, keuntungannya kita rasakan, ya kebahagiaan dirasakan. Ya, tapi kembali lagi, saya ketika mengisi teman-teman karyawan pekerja selalu membangun secara personal pribadi bahwa alhamdulillah loh kita punya pekerjaan, karena hari ini ada orang yang disyukuri dulu ya, disyukuri dulu. Konteksnya itu dulu. Kalaupun ada yang harus diperjuangkan tadi dengan teman-teman serikat, ya oke, itu masuk dalam ranah manajemen komitmen terhadap menjaga keseimbangan tadi, ya kan. Tapi secara personal kita harus tetap bahagia agar kita tetap bisa melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, gitu. Ya, Anda harus tetap ikhlas, ya, sehingga Anda tidak saja punya nilai manfaat dunia, tapi juga ada akhiratnya. Ada pahalanya ya. Beribadah, ya. Anda bekerja tuh untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan Anda
fasilitas tubuh ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Iya, iya. Otak Anda bisa bekerja dengan baik, tangan Anda, kaki Anda, semuanya. Dan ini adalah cara Anda berterima kasih kepada Tuhan, ya, kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan. Ketika kita menyadari itu, Iya, iya. maka kenikmatan kita akan ditambah. Iya. Gitu. Maka ketika kita mensyukuri itu, Iya. gitu. Itu poinnya kan. Poinnya. Panjang nih kalau kita bahas nih ya kan. Berarti ini namanya itu menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Nah, Kang Arif, ini kan oke lah di perusahaan atau di institusi itu mereka bahagia. Ya. Tapi begitu pulang ke rumah, Ya. nah muncul ketidakbahagiaan lagi nih gitu kan. Oke, gimana Kang Arif? Ya. Oke, nanti kita ulik lagi gitu kan. Sahabat pekerja, jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.